Sperma itu secara otomatis dia akan langsung berenang mencari tempat yang seharusnya dia berada. Dimanakah itu? Ada di mulut rahim si wanita. Nah, dia mengendon di situ sampai 48 jam mati. Jadi bagusnya ya hubungannya pas sedia stok sperma hidup terus, Dok. Nah, jadi setiap 48 jam. Makanya kalau misalnya kenapa kok harus 48 jam sekali juga harus sedia stok hidup? Karena kita tidak pernah tahu ovulasinya kapan, sel telur keluarnya kapan. Nah, itulah kegunaan menghitung masa subur ya, Dok. Jadi kita perlu tahu. Oke, selain itu ada lagi nggak, Dok? Misalnya selain makanan atau minuman yang lain gitu, Dok, itu pengaruh untuk promil yang baik misalnya? Iya, kalau buat rekan-rekan kepingin konsumsi tablet asam folat sih boleh saja, tapi jangan jangka panjang juga ya. Jadi kalau vitamin memang sebaiknya tidak jangka panjang. Kalau cuman persiapan asam folat ya mungkin jauh lebih baik kalau dari buah pisang semangka jeruk ya, Dok. Oke. Pisang semangka jeruk itu disarankan alami karena dia tinggi asam folat. Jadi atau buah yang warnanya orange ya, jeruk kan orange ya. Jadi yang semakin berwarna gitu, Dok, berwarna orange itu ya, tinggi asam folat. Jadi lebih baik lagi itu yang lebih banyak dikonsumsi oleh para calon pasangan suami istri ataupun yang baru menikah juga boleh konsumsi itu yang lebih rutin. Nah, kalau untuk promil ada nggak, Dok, pantangan akan makanan tertentu atau minuman tertentu nih, jangan minum ini, jangan makan ini gitu misalnya, atau kafein misalnya, kopi-kopian itu hindari dulu misalnya, itu gimana, Dok? Silahkan, Dok. Iya, kalau untuk promil sebetulnya tidak terlalu menghindari makanan yang khusus bisa bikin susah untuk terjadi pertumbuhan sel telur dan sel sperma. Sebetulnya memang pada intinya adalah nggak ada yang dilarang, apa aja boleh asalkan selama itu tidak berdampak alergi kepada tubuh kita, silakan. Nggak ada yang khusus sih, Dok, kalau itu. Mungkin yang perhatikan ya kopi, teh itu kan kafein aja ya. Kafein sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas sel telur dan sel sperma. Itu pun mungkin kalau misalnya minum kopi sampai 5 cangkir, 10 cangkir itu, Dok, ya, kalau berlebihan juga. Kalau sewajarnya secangkir, 2 cangkir ya sudah lah ya, Dok. Iya, insya Allah. Nah, sekarang ada juga, Dok, yang misalnya pertanyaan juga banyak tentang KB. Aku yang udah stop KB nih, pil KB gitu kan, Dok. Tapi udah 2 bulan, 3 bulan masih juga belum dapat keturunan. Nah, ini langsung kita jelaskan dari Dokter Nisa, silakan, Dok. Iya, jadi kalau untuk KB, misalnya yang di KB-nya KB hormon atau apa tuh, Dok? Misalnya yang diminum pil KB si dokter pil sering KB yang ya, jadi seringnya. susah nih siklus haidku jadi nggak lancar gitu-gitu, Dok. Langsung kita tanyakan. Iya, kalau untuk pil KB, kalau memang yang diminum adalah jenis pil KB kombinasi, itu insya Allah siklus haidnya masih lancar. Kalau kepingin langsung mau program hamil di stop, insya Allah sih ada juga sih yang langsung masa subur karena siklus berikutnya sudah masa subur ya oke. Tapi ada juga yang berdampak lama juga, Dok. Ada juga yang akhirnya siklus haidnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena sebetulnya dia sudah ada gangguan hormon, tapi karena minum pil KB kombinasi jadi rutin haid, begitu lepas gangguan lagi. Nah, kalau yang seperti hal-hal seperti itu mungkin segera konsultasi ke dokter kandungan dulu, akan dipersiapkan siklus haid yang benar yang kapan. Nah, tadi mungkin yang belum diketahui, yang penting disampaikan adalah cara menghitung masa subur itu ya, Dok ya. Nah, ya itu juga nih, itu kan penting banget ya, Dok ya. Jadi kalau untuk masa subur, cara menghitungnya kita harus tahu siklus haid itu berapa rata-ratanya, lalu kita hitung. Contohnya ya, oh ternyata siklus haid saya 21 hari misalnya. Kalau 21 hari berarti misalnya haid di tanggal 1, maka akan haid lagi tanggal 22 ya. Karena kan kita hitung 21, berarti 1 sampai 21 itu dihitung sebagai 21 hari, terus akan datang lagi haid 22 bulan itu. Maka caranya menghitung tanggal 22 dikurangi 14, 8 ya. Jadi 22 dikurangi 14 jadi 8. Nah, 8 itu perkiraan ovulasi atau sel telur akan keluar. Masa suburnya ya, Dok ya? Iya, ovulasi itu terjadi 1 kali sehari dan kapan itu belum tahu kita. Ini baru perkiraan. Jadi kalau ternyata perkiraan haid yang akan datang itu kapan? Kadang-kadang gini ya, Dok, orang tuh nanya, Dok berarti ovulasi itu 14 hari setelah haid bersih ya, Dok? Gitu yang biasa ditanyain. Bukan ya. Jadi 14 hari sebelum haid yang akan datang itu adalah perkiraan ovulasi ya. Ovulasi itu hanya 1 kali sebulan. Itulah pentingnya kita harus punya kalender, kita lingkarin tanggal hari pertama kita haid, Dok ya. Lalu kita sampai hari berikutnya nih, siklus berikutnya kita kurangin 14 ya, Dok. Iya. Nah, setelah kita kurangi 14, maka yang dikatakan masa subur adalah plus minus 3 hari dari ovulasi tadi.
Jadi ovulasi itu rumusnya dicatat ya, 14 hari dari perkiraan haid akan datang tuh kapan, kita kurangi 14 hari. Kalau tadi saya kasih contoh 22 akan haid, dia siklus 21, maka 22 dikurangi 14 kan tanggal 8 jatuhnya. Nah, tanggal 8 itu plus minus 3 hari, Dok. Nah, 3 hari ke depan, 3 hari ke belakang. Ya? Jadi tanggal 8 kurangi 35, 8 tambah 3 11. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 11 itu adalah masa subur. Baru perkiraan ya. Perkiraan masa subur 5 sampai 11. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok, haid saya belum berhenti nih, Dok, tanggal 5. Nah, iya. Gimana, Dok? Nah, gimana tuh, Dok? Nah, ya kalau kayak begitu nunggu haid bersih baru melakukan program 2 hari sekali aja sudah sampai tanggal 13 tadi ya. 8 tambah tanggal 11 sorry ya. 8 tambah 3 adalah tanggal 11. Berarti setelah bersih langsung hubungan 2 hari sekali sampai tanggal 11. Itu kalau ekstrim 21 hari. Bagaimana kalau siklus normal? Alhamdulillah. Yang normal tuh 28 hari memang. Pada umumnya, Dok ya? Iya, pada umumnya. Jadi kalau 28 hari alhamdulillah banget. Berarti 28 kurangi 14 tanggal 14. Maka 14 plus minus 3 hari tanggal 11 sampai tanggal 17. Nah, kapan hubungannya seperti tadi ya, Dok ya, yang saya bahas 48 jam sekali. Berarti tanggal 11, 13, 15, 17. Nah, itu dia, Masya Allah. Jadi kembali lagi semuanya ke tubuh kita lagi, Dok ya. Jangan sampai stres juga kita mikirin itu banget gitu ya, dan juga dietnya ketat, itu akan mempengaruhi hormonal juga, Dok ya. Iya, jadi tadi kembali lagi pertanyaannya tadi kan, apakah menghindari makanan yang itu? Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting tahu kapan masa suburnya, maka lakukanlah hubungan ikhtiar itu mulai di tanggal-tanggal itu dan pilih jam yang tepat. Kalau disepakati dari awal maunya misalnya jam 2 pagi, maka 48 jamnya jam 2 pagi lagi ya. Gitu. Ya, artinya setiap 48 jam, bukan tanggalnya yang ditulis ya. Oke, teman-teman, semakin memanas perbincangan kita karena kita akan bahas secara psikis juga, Dok ya. Ternyata tidak sedikit atau tidak banyak, itulah sama aja, Dok ya. Orang-orang atau pasutri yang menjalankan promil tapi ya tadi kegencet, tekanan, kapan punya momongan, itu kan sedih banget ya, Dok ya. Kapan punya anak, dan itu kan merasa semakin stres lagi. Nah, itu gimana sih pengaruhnya? Silakan, Dok, kita langsung tanyakan sama pakarnya. Ya, jadi kalau udah sering ditanya ya buat teman-teman misalnya nih sudah menikah, tadi kan kita udah bahas ya kalau menikah yang dikatakan perlu pemeriksaan ke polifertilitas apabila sudah lebih dari setahun menikah, baru itu ada sesuatu hal kalau dia belum hamil juga. Tapi dengan catatan, ada catatannya loh, Dok, ada tanda petik ya, dicatat nih ya. Penting nih. Penting banget. Selama setahun menikah, suami atau istri tidak sering keluar kota loh, Dok. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa tuh, Dok? Silakan. Iya, Dok. jangan sampai dikatakan menikah setahun belum punya keturunan, tapi ternyata LDR ya. Nah, jadi iya. ternyata si istrinya di kota A, suami kota B. Oh iya. Setahun nggak ketemu. Setuju. Atau cuma setahun 4 kali doang ketemu ya, Dok. Nah, kalau itu bukan termasuk infertilitas. Nah, gitu. berarti harus intens ketemu juga ya. Betul. Intens kasih sayang juga, Dok. Betul. Setuju. Jadi menghitungnya adalah setahun sejak serumah. Artinya intens di rumah bareng ya, sejak menikah itu. Hitungannya 1 tahun sejak menikah, tapi dihitung kapan yang serumahnya. Kalau ditinggal luar kota dipotong waktunya. Misalnya ditinggal 6 bulan keluar kota, berarti molor lagi ya. Dikatakan setahun berarti 6 bulan setelahnya diambil lagi itu ya. Misalnya seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaan apa, Dok? Sampai lupa, Dok. Jadi kita berhubungan sama psikis nih. Pengaruh nggak sih sebetulnya untuk promil, Dok ya? Karena ini banyak yang sedih, bunda gulana, aku pengen punya anak, berhubungan sedih lagi, itu kan pengaruh kasihan. Nanti anaknya juga, calonnya juga akan sedih juga gitu, Dok ya, untuk kedepannya. Nah, gimana, Dok? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sengaja akan menjerumuskan kita jauh lebih dalam lagi nggak punya anak. Kok bisa begitu? Karena terkadang yang namanya manusiawi ya, kita kalau ditanya orang tuh kan kepengen bela diri ya, Dok. Misalnya nih contoh nih, kenapa kok masih belum punya momongan sih, Mbak? Iya, emang belum dikasih, ya memang belum rezeki, belum waktunya kali. Ya kan sering begitu ya, Dok ya, karena kita membela diri. Defense mechanism juga, Defense mechanism itu memang penting banget karena itu kita harus perhatikan. Jadi kadangkala pembelaan diri seorang pasangan suami istri itu kadangkala tanpa disengaja justru menjadikan doa. Jadi tolong dijaga lisan kita itu, hindari kalimat-kalimat yang mengatakan seperti itu, Dok. Misalnya dibilang, emang ternyata si pasangan ini sudah janjian juga, itu pengaruh, Dok. Pada saat menikah pernah ada janjian, ntar dulu deh punya anaknya nanti dulu, kadangkala ya kayak teman saya tuh ada yang bilang,
Ntar deh kalau kita udah punya rumah sendiri, punya mobil, baru deh kita punya anak. Pada waktu menikah ngomongnya gitu. Dan itu tidak dibatalkan. Ya itu jadi doa. Banyak sekali terjadi seperti itu, belum punya keturunan, tapi karena doanya sendiri. Nah, tanpa disadari diperiksa ke dokter kandungan semuanya normal. Baik-baik saja. Tapi rupanya faktor X ini. Jadi gini ya teman-teman, di dunia kedokteran itu kesembuhan datangnya dari obat itu cuma 20% perannya. Setuju. 80% adalah peran dari Sang Pencipta, peran dari keyakinan itu, dan lisan kita yang mengandung doa. Jadi usahakan pada teman-teman nih yang mau menikah, jangan sampai ada kalimat-kalimat seperti itu ataupun dalam hati niatan. Karena kalau udah niatan seperti itu kita lakukan, maka itu akan menjadikan doa yang bisa dikabulkan. Jadi ikhtiar apapun akan sia-sia. Kadang secara nggak langsung kita juga nggak menyadari dok ya, ada perkataan apa nih di masa lalu gitu dok. Betul. Ya? Dan pengaruh ke masa depan juga. Baik, sekarang kita akan jawab Q&A nih teman-teman di Instagram yang di sini nih. Langsung aja ya dok, dari Baroros 94. Assalamualaikum kak, mau tanya. Waalaikumsalam. Promil yang sehat dan benar seharusnya gimana? Tadi sudah dijawab dok ya. Dan apa harus periksa ke dokter kandungan dulu atau gimana dok? Haid saya lancar, pernikahan setahun belum dok? Hah? Pernikahan setahun dok, belum dikasih amanah. Oh yang tadi dok ya? Iya. Ya yang penting kita jalankan dulu dok ya, silakan dok. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau memang sudah pernikahan setahun, berarti memang ditanya dulu ya, setahunnya betulkah satu rumah setahun, ataukah ada faktor keluar lagi, misalnya pergi keluar kota lebih dari beberapa bulan. Nah itu berarti belum dikatakan kurang subur. Buat teman-teman jangan kecil hati dulu. Bukan berarti setahun menikah belum punya keturunan pasti kurang subur ya. Segera periksakan ke polifertilitas diri Anda, asalkan dengan catatan setahun menikah serumah ya, itu baru melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan polifertilitas. Nanti di sana harus suami istri, karena apa? Akan diperiksa sang suami juga akan diperiksa analisa sperma, sang istri akan diperiksakan beberapa hal, misalnya dari USG, apakah ada kelainan dari organ reproduksi, dari rahim, dari indung telurnya ada masalah enggak, dari salurannya ada masalah enggak, bahkan dari mulut rahimnya juga ada masalah enggak, ada infeksi, mungkin ya keputihan yang terlalu lama juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi itu akan diperiksa lebih lengkap lagi, karena apa? Saya tadi katakan keputihan terlalu lama berpengaruh karena bisa saja infeksi yang membuat sperma tuh langsung mati. Kadang alergi sperma juga ada dok. Nah ya betul dok. Jadi ada wanita itu yang alergi sperma dari suaminya, jadi selalu sperma masuk semuanya mati. Oke, mungkin karena tingkat keasaman dari misfinya juga dok ya? Bisa juga, jadi itu segera diperiksakan kalau sudah setahun dengan pola satu rumah selama setahun tetap juga belum hamil, maka segera untuk melakukan pemeriksaan suami istri. Nah terus nanti si wanita juga akan dicek salurannya itu apakah buntu atau tidak. Nah itu bisa menggunakan HSG ataupun dari USG yang menggunakan ini ya, pakai NaCl yang akan dimasukkan lewat vagina, dilihat ada semburan enggak cairan yang pada saluran tuba. Jadi akan dilihat secara itu ya. Siap. Ada lagi dok, sepertinya sama yang bertanya Baroros 94. Dok, vegetarian mempengaruhi promil nggak dok? Soalnya aku nggak suka daging. Nah ini gimana dok? Pengaruh nggak sama promil kita gitu dok? Bagi yang suka diet vegetarian nih. Nah, Iya memang sebaiknya sih nutrisi seimbang. Kalau vegetarian memang sudah dicukupi dari proteinnya, dari nabati ya silakan, tidak masalah sih. Yang intinya sih sebetulnya pada kualitas sel telurnya itu sendiri. Ini yang cewek ya tentunya yang bertanya ya dok ya. Jadi dari vegetarian yang laki-laki pun juga sama ya, sebetulnya memang dibutuhkan. Kalau memang vegetarian ya mungkin ditambah mikronutrisi ya. Kayaknya vegetarian nggak anti ya dok ya untuk mikronutrisi yang alami gitu kan enggak ya? Enggak masuk bisa, ya? Dok, ya? Bisa kan masih ya? Iya, masih bisa protein yang lain dok. Kayak ya? madu masih bisa kan ya harusnya Ya, vegetarian? harus Insya Allah bisa. Demi calon yang baik gitu ya, calon gading yang baik. Bisa, jadi bisa diantisipasi dengan minum madu yang asli boleh. Kemudian susu lebah juga boleh. Jadi insya Allah kalau yang bagi vegetarian, ikan berarti nggak boleh juga kan dok itu berarti ya? Tergantung, iya, tergantung pribadinya juga sih dok. Masih mau sebetulnya bukan wajib harus vegetarian terus ya. Iya, mungkin betul. bisa sometimes bisa ditambahkan. Intinya harus seimbang lah dok ya. Seimbang, sebaiknya sih. Tapi bisa juga sih dok, vegetarian punya anak banyak juga ada. Iya benar-benar. Oke. Terakhir dari Ifna, nah ini dok, saya udah hampir 4 tahun nih buka KB, tapi kok belum hamil juga. Apa masih pengaruh KB ya dok? Mohon pencerahannya. Nah terakhir nih teman-teman, soal KB juga dok ya. Iya. Udah 4 tahun. Nah silakan. Sepertinya buka KB berarti mungkin IUD kali ya dok ya, dimaksud ya, mungkin ya.
Bisa juga implan juga ya dok ya, kan itu buka ya. Iya, makasih pertanyaannya. Jadi kalaupun implan tuh di KB yang ada di lengan kita ya, di situ pengaruh hormon. Jadi kalau hormon memang sudah 4 tahun akan berpengaruh. Jadi dia tuh akan berdampak, memang akan beberapa tahun ke depan akan berpengaruh kalau kita KB-nya hormon. Tapi kalau IUD, insya Allah sih bukan pengaruh hormonnya ya, dia akan lebih cepat kembali lagi masa suburnya. Nah itu coba yang sudah 4 tahun tenang aja, karena dihitung sebagai masa kurang subur apabila yang sudah punya anak selama 10 tahun tanpa KB, 10 tahun selalu serumah, belum punya anak juga, berarti baru dikatakan kurang subur. Nah kalau Mbak yang tadi tanya 4 tahun lepas KB, berarti belum ya Mbak, nunggu 6 tahun lagi. Semangat. Iya, oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Nisa, sudah banyak sekali membagikan ilmu-ilmunya untuk teman-teman semuanya, dan yang belum mendapatkan buah hati, semangat ya dok ya. Semangat, insya Allah. Niatnya dulu, terus rasa bahagia suami istri, jangan gedek-gedekan gitu ya. Iya. Maafkan, saling memaafkan dok. Betul, betul. Suami istri, keluarga, mertua, minta maaf. Betul, iya, betul. Dan juga kedekatan dengan sang pencipta kita juga yang beragama Insya Allah, ya, iya. Allah. Dan sholat tahajud itu penting sekali dok ya. Penting sekali, iya, perbanyak. Dan ikhtiar dari makanan, madu dan lain sebagainya dok. Iya, betul. Ya, pokoknya kita doakan sama-sama buat yang lagi promo, semoga segera punya momongan. Amin. Generasi Indonesia yang kuat-kuat, pintar-pintar. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak dari sini. Iya. Iya, sampai jumpa lagi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.